Baik, pemirsa, ini saya di tengah kebun. Ini kita punya namanya kebun koleksi. Ini lebih dari 20 jenis hijauan, rumput-rumputan, legium dan lain-lain itu ada di sini. Ya, saya kebetulan karena tadi petani peneliti petani jadi sering di kebun. Nah, kali ini saya akan mengenalkan salah satu jenis rumput yang kita punya sebagai rumput koleksi kita. Nah, kan macam-macam rumput itu. Orang biasanya kenalnya namanya rumput gajah, itu yang paling dikenal, paling populer. Walaupun kadang-kadang di petani menjadi rumput kelonjono, padahal rumput kelonjono itu kalau bahasa latinnya beda, itu Brachiaria mutica. Tapi kalau rumput gajah, bahasa latinnya itu adalah Penicetum purpureum. Nah, rumput gajah sendiri itu ada banyak varian atau varietas. Nah, sama seperti kalau padi. Padi itu nama nama umumnya. Tapi kemudian kalau sudah bicara varietasnya, ada Cisadane, ada IR, ada macam-macam. Nah, itu varietasnya. Sama juga Penicetum purpureum atau rumput gajah itu varietasnya juga banyak, guys, macam-macam. Salah satunya ini namanya pakcok. Yang di samping kanan ini pakcok. Ini rumput gajah, sana juga rumput gajah. Tapi rumput gajah Penicetum purpureum apa dulu? Nah, kebetulan ini adalah rumput gajah yang Penicetum purpureum pakcok. Ini memang dulu dikembangkan oleh peneliti dari Thailand. Nah, makanya namanya ya memang bukan nama Indonesia kan, namanya pakcok. Nah, ini rumput gajah, terus kelebihannya apa? Kalau dilihat semuanya ya sama, namanya juga satu spesies, hanya beda varietas, berarti hanya bisa dibuktikan dengan morfologi dan juga dengan jelas dengan genetik. Tapi kalau kita ingin tahu kelebihannya pakcong ini di nutrisinya, di antara rumput gajah yang ada yang sudah beredar ini, dalam rekod catatan menurut nutrisi, maka pakcong ini yang paling tinggi nutrisinya memang, dimana dalam konteks nutrisi sebagai protein kasarnya itu paling tinggi karena bisa sampai 16%. Sebenarnya rumput gajah yang lain itu rata-rata di bawah 10%. Ada yang 8, ada yang 9%. Termasuk yang rumput paling dekat dengan rumput gajah itu adalah rumput king grass, yaitu Penicetum purpuredes. Jadi sama di genus tapi beda spesies. Tapi itu paling dekat dan itu nilai nutrisinya sekitar 11-12%. Rumput odot itu juga Penicetum purpureum CV mod, tapi nilai nutrisinya biasanya proteinnya juga di bawah 10%. Kalau yang pakcong ini dalam catatan riset yang berkembang, ini nilai nutrisi atau proteinnya bisa sampai 16%. Artinya sebagai rumput itu memang bagus. Nah, kalau orang bertanya tentang hijauannya apa yang perlu diberikan, rumput gajah, rumput raja, legium, termasuk alfalfa, glycosidia, tergantung keperluannya. Masing-masing punya kelebihan. Kalau ini kan jelas sumber serat. Orang nanam kalau ingin dapatkan sumber serat, maka nanamnya rumput. Tapi kalau untuk dapatkan proteinnya, nanamnya legium. Nah, itu bedanya. Sehingga memang pengetahuan tentang nutrisi itu memang diperlukan supaya kita beternak itu tidak sekedar pokoknya gitu kuasih makannya bus ya, harus kita lihat dulu keperluannya gitu, guys.